Ya, dua narasumber kita di studio, dua budayawan ini mengatakan bahwa tokoh pilihan mereka adalah Presiden Joko Widodo. Nah, pertanyaannya adalah di mana? Karena presiden yang satu ini tidak pernah berhenti keliling Indonesia. Iya, betul. Dan kita akan lihat bagaimana cara Presiden Joko Widodo yang akan menutup tahun 2014 dan menyongsong tahun 2015 yang saat ini ternyata berada di kota Solo, Jawa Tengah. Apa saja kegiatan Presiden Jokowi? Kita akan langsung bergabung dengan reporter Egit Hapsari. Egit, apa saja kegiatan Presiden Joko Widodo di sana dari pantauan Anda? Memang rencana awalnya Presiden Joko Widodo memang berkunjung ke kampung halaman ya di Solo ini untuk menghadiri tahun baru. Rencananya memang sebelumnya Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara Kopassus bersama rakyat menyongsong tahun baru 2015. Namun karena satu dan lain hal Presiden Joko Widodo membatalkan kunjungan ke sini. Namun tadi memang sempat berkunjung ke Pasar Klewer. Nah, untuk saat ini sedang berlangsung acara menyongsong tahun baru Kopassus bersama rakyat, dan untuk informasi selengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Grup 2 Kopassus Kolonel Infantri Richard Tampu Bolon dan beserta Bupati Sukoharjo Bapak Wardoyo Wijaya. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Pak, bisa dijelaskan Pak apa yang disiapkan Kopassus dalam menyiapkan menyongsong tahun baru 2015 ini? Yang pertama tentunya kita ingin bersama-sama, ada unsur TNI, Polri, unsur lainnya bersama rakyat. Kita berkumpul bersama dalam situasi Indonesia seperti saat ini. Kebersamaan dan juga kita evaluasi, introspeksi, berdoa. Semoga Indonesia selalu penuh dengan kebersamaan, damai dan semakin maju ke depan. Lalu apa saja rangkaian acara malam ini Pak? Selain hiburan dan juga mungkin ada acara berdoa bersama kah mengingat situasi berduka saat ini yang melanda Indonesia Pak? Ya, tadi kita awali dengan doa bersama, mendoakan para korban yang kemarin pesawat eksiden, termasuk kepada keluarganya diberikan ketabahan, dan juga kita berdoa ke depan, semoga Indonesia ini damai, tentram, tetap guyup, kebersamaan sebagai modal dasar kita untuk mencapai kemajuan kesejahteraan ke depan. Terima kasih Bapak. Dengan Pak Wardoyo, Pak, apa harapannya dalam Indonesia menyongsong tahun 2015 ini, harapan ke depannya? Ya, harapan saya Indonesia tahun 2015 semoga aman, lancar, dan apa yang disampaikan dengan pola swasembada pangan tetap bisa tercapai. Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang hebat. Terima kasih Pak Wardoyo dan juga Pak Richard. Terima kasih. Oke. Ya, memang situasi menyongsong tahun baru 2015 ini Indonesia sedang dalam situasi berduka. Selain mengenai tragedi AirAsia KZ 8501, juga ada tragedi yang melanda di kota Solo ini, yakni kejadian kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan Pasar Klewer. Dan untuk itu tadi sore Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk berkunjung dan meninjau secara langsung lokasi Pasar Klewer yang pada hari Sabtu lalu memang hangus, seluruh bangunannya hangus terbakar. Dan tadi Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Klewer beserta dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmiko, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo, dan juga Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo. Dalam kunjungannya ke Pasar Klewer tadi sore ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan berkomitmen untuk membangun kembali Pasar Klewer ini, merevitalisasi Pasar Klewer ini, karena memang Pasar Klewer ini merupakan salah satu aset ekonomi yang penting, bukan hanya bagi warga Jawa Tengah, namun juga bagi Indonesia pada umumnya. Dan untuk itu Pemkot Solo memang selama ini sudah menyiapkan pasar darurat untuk menyediakan lapangan bagi para pedagang Pasar Klewer yang kehilangan kiosnya untuk berjualan kembali dengan nyaman. Dan Presiden Joko Widodo juga dalam kunjungannya tadi berjanji bahwa pemerintah pusat akan ikut langsung membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah Kota Surakarta untuk merevitalisasi Pasar Klewer ini secepatnya. Dan memang akibat kebakaran yang melanda Pasar Klewer beberapa waktu yang lalu ini, kerugiannya mencapai 10 triliun rupiah. Dan kerugian ini begitu besar karena memang sentra batik terbesar di Jawa Tengah dan juga perputaran uang di Pasar Klewer ini sangat luar biasa, sebesar hingga 17 miliar rupiah per harinya.
Dan akibat kejadian kebakaran yang menghanguskan Pasar Klewer pada hari Sabtu kemarin, diperkirakan lebih dari 2.000 kios batik terbakar, dan selain dari kios batik juga ada kantor perbankan yang juga hangus terbakar akibat kejadian kebakaran yang menghanguskan Pasar Klewer pada hari Sabtu kemarin ini. Ini pusat semuanya. Saya tadi sudah sampaikan Pak Wagub ke Pak Wali Kota agar diangkat gotong royong bersama-sama sehingga cepat bisa selesai. Mereka itu. Untuk sementara Pak, persentasenya pusat berapa persen, provinsi berapa persen, kota berapa persen Pak? Baru dengar 2 hari kemarin ya, mestinya kan juga kita melihat posisi semua anggaran di kota berapa, di provinsi berapa, nanti di kita berapa. Tapi yang jelas segera ingin kita kerjakan karena ini adalah ini termasuk ekonomi masyarakat pedagang kecil dan tidak menyangkut hanya Solo, ini pedagangnya. Ya, untuk sementara demikian dari Sukoharjo, Jawa Tengah, kembali ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih Egita Absari atas laporannya. Dan kita akan kembali lagi melanjutkan dialog. Mas Radar dan Romo Muji, tadi sempat ada pernyataan dari Mas Radar, ini ada fenomena sosial media di mana masyarakat kini sudah mulai aktif. Jadi apa yang ada di pikiran selalu diungkapkan ke sosial media. Ini lebih terbuka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika kita melihat fenomena itu, seberapa signifikan fenomena itu nanti akan berpengaruh terhadap cara berpikir masyarakat di tahun 2015 nanti, Mas Radar? sangat berperan dan cukup menentukan, terutama untuk kalangan muda. Dan buat saya itu cilaka. Cilakanya kenapa? Cilakanya karena sosial media itu adalah sebuah medium yang benar-benar menjadi tumpahan dari ekspresi anak muda di dalam melampiaskan kebebasan personal. The freedom of speech dan yang lain-lain. Terlalu Dan apa yang berlebihan terjadi gitu, pada saat itu, yang terjadi adalah ketika kebenaran di media sosial itu sifatnya preferensial. Gimana mau gue? Menurut gue ini bener, menurut lu nggak bener, urusan lu. Menurut gue ini bagus, menurut gue ini baik, itu nggak baik buat lu, urusan lu. Dan setiap kebenaran yang sesungguhnya, yang barangkali mulia, yang dipelihara oleh nenek moyang dan adat atau maupun agama kita, kau masukkan ke sosial media, jadi TV bacem deh, diinjek-injek orang. Semua langsung mentah, semua langsung gitu. Nah, ketika semua orang merasa memiliki kebenarannya sendiri-sendiri, tidak akan ada order yang diciptakan di tingkat, Anda ngomong mindset kan tadi kan, karena itu kan virtual ya kan, di masyarakat lain lagi kan, ini virtual, di dalam virtual itu tidak akan ada kebudayaan itu. Nah, persoalannya kalau hanya berhenti di dunia virtual, artificial nggak masalah. Tapi kalau dia bawa itu ke dunia sehari-harinya, jadi problematik. Karena kita juga melihat fenomena-fenomena yang terjadi seperti contohnya seorang gadis muda yang tidak mau memberikan tempat duduk dan kemudian di kereta dan kemudian dia curhat di media sosial. Kemudian kita melihat yang kejadian di Jogja, seorang mahasiswa yang ngomel mengenai kota Jogja. Itu benar-benar jadi perhatian nasional, dibully, dihujat karena yang namanya media sosial. Anda melihatnya bagaimana, Romo Muji? Begini, itu sebenarnya kan Radar sudah mengatakan bahwa di wilayah virtual itu kan kita masuk dalam sebuah budaya virtual yang sebelumnya kita tidak siap untuk itu. Nah, karena itu yang paling bisa menyiapkan dan solusi jangka jauh adalah pendidikan. Padahal justru pendidikan ini yang menjadi krisis kan. Misalnya aja dengan kurikulum. Kurikulum itu kan bagian dari tujuannya sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa cerdas apa? Dia siap untuk tadi itu. Tidak hanya mengelola atau menggeber seluruh emosinya sendiri virtual ya kan. Bahwa itu adalah make believe ya kan. Ya. Kenyataan yang lain itu harus didekatkan bukan di situ ya kan. Nah, itu sekarang yang teman saya lagi neliti apa pengaruh gadget itu pada generasi sekarang ini. Ya. Itu kan langsung aja kan menjauhkan yang dekat tapi menjauhkan ya kan. Yang dekat itu jadi jauh. Tapi yang jauh mau didekatkan lagi kan gitu. Tapi akhirnya coba tidak langsung ke arah sana kan. Itu yang sebenarnya saya mau melihat di situ. Karena itu sebenarnya yang bisa menyatukan ini semua itu adalah 3 generasi tadi itu. Tulis, virtual, dan katakan lisan itu. Yang bisa menyatukan adalah tradisi. Saya maknai tradisi apa? Tradisi ada yang membuat berita
Laura menjadi Prita seperti sekarang, Iqbal menjadi Iqbal seperti sekarang. Nah itu kan bagian dari masa lalu, bagian agama, bagian kebudayaan. Nah itu kalau ketemu dengan 3 generasi, kita bisa mari untuk Indonesia ke depan 2015 ini. Nilai mana yang tadi saya katakan itu? Nah, itu kan dahsyat itu. Iya. Ngomong-ngomong soal media sosial, saat ini di media sosial yang juga sedang ramai adalah berbagai foto di bundaran Hotel Indonesia. Nah untuk itu kita akan melihat dulu bagaimana suasana di bundaran Hotel Indonesia. Ya, kita langsung bergabung kembali bersama rekan Hariman Khalid dan Widya Saputra. Tetaplah bersama kami di live event Tahun Baru Harapan untuk Bangsa.